Hai teman-teman, masih ingat dengan penjelasan coach minggu lalu? Being proactive is not only we take a responsibility about what we do, but we also learn about proactive language atau bahasa proaktif. Nah, bahasa proaktif itu seperti apa ya? Nah, sebelumnya coach pernah menjelaskan proaktif itu berarti kamulah yang memimpin dirimu sendiri, termasuk apa yang akan kamu katakan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh anak yang menjadi proaktif ya, menggunakan bahasa proaktif dan ada yang tidak proaktif. Atau di sini kita sebut yang tidak proaktif adalah reaktif. Nah, lihat contohnya. Gambar di sebelah kanan ada anak yang melihat anak perempuan itu menaiki sepeda. Nah, dia awalnya tidak bisa naik sepeda, tapi itu tidak membuatnya berkecil hati, tapi dia ingin belajar untuk membawa sepeda atau mengendarai sepedanya. Nah, lihat bahasa proaktif terdengar seperti ini. Aku bisa belajar mengendarai sepeda juga. Nah, jadi dia tidak berputus asa ya, dia punya kemauan untuk belajar. Sementara yang tidak proaktif atau bahasa reaktif terdengar seperti ini. Kamu membuatku marah. Nah, dia marah pada anak yang mengejeknya. Jadi, dia tidak menjadi proaktif. Nah, seharusnya kalau sifat yang proaktif seperti apa? Dia harusnya mengabaikannya, ya. Nah, jika ingin marah, marahnya sebentar saja. Kemudian dia bisa beralih ke hal yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu ya, kita harus menggunakan bahasa yang proaktif. Nah, kita lihat contoh lainnya. Nah, pemimpin yang proaktif memilih menggunakan kalimat berikut. I can show you a different way. Aku bisa menunjukkan cara yang lain. Nah, I choose to tell an adult. Aku memilih untuk memberitahukan orang dewasa. Apa yang akan diberitahukannya di orang dewasa? Nah, itu seperti hal-hal yang tidak bisa ia lakukan sendiri ya, atau hal-hal yang cukup berat baginya. Jadi dia mencoba memberitahukan orang dewasa bertujuan untuk meminta bantuannya. Nah, we see the other task ya, worksheet. Nah, sini adik-adik akan memilih bahasa proaktif dan bahasa yang reaktif seperti apa. Nah, jadi circle in charge or not in charge after each story. Jadi adik-adik harus memuat atau melingkari kata ini ceritanya termasuk I'm in charge or not gitu. Example. Contoh pertama, Leon membuat wajah yang tidak menyenangkan. Anak perempuan itu berkata, "Kau membuatku marah." Nah, ini adalah sikap yang apa? Yang proaktif atau tidak proaktif. Nah, in charge atau not in charge. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ya, atau not in charge. Jadi kita buat lingkaran di not in charge. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat kasus ini. Jason ingin semua permennya. Anak laki-laki itu mengatakan, aku harus memberikannya permenku. Apakah dia in charge terhadap dirinya sendiri atau not in charge? Nah, silakan adik-adik pilih ya. Story ketiga, kita lihat Sarah membuang sampahnya di tempat sampah. Anak perempuan itu berkata, aku juga bisa membuang sampahku juga. Nah, ini tindakan apa? Proaktif atau reaktif? In charge or not in charge? Ya, silakan adik-adik lingkari. Yang berikutnya, adikku ingin menyentuh panci, ya, panci yang panas. Aku berkata, ayo bermain di luar saja. Nah, ini termasuk apa? In charge atau not in charge? Ya, ini termasuk adik-adik tahu sendiri ya.
Oke, nah jadi untuk jawabannya bisa adik-adik kirimkan ke coach ya untuk coach periksa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye bye.